gimana nih? Kita mulai atau gimana nih? Gimana nih Neng Tia sama Santi? Kita tunggu aja temannya atau gimana? Iya Santi, benar. Kemarin kamu jawab itu enggak? Ayo. Iya. Berarti kamu hitung ya, kamu perhatikan ya, soalnya ya, bagus. Itu jebakan itu sebenarnya. Jadi gimana ini, kita tunggu teman-temannya dulu ya, nggak apa-apa ya. Soalnya materi yang akan kita bahas ini, yang akan kita masuk ini agak sedikit berat gitu. Karena minggu depan kita bakal masuk ke pencatatan ke buku besar sama jurnal khususnya gitu. Jadi kita harus punya dasar di sini. Halo Dinda. Halo Dinda. Ih, sombong banget ya, nggak dijawab. Iya Dinda, iya. Iya Santi, iya Santi. Waalaikumsalam Dinda. Santi. Nama kamu sebenarnya, Santi, nama kamu sih sebenarnya di sini di absensinya siapa sih? Santi atau Susanti? Endang atau Lala? Oh, Teguh Susanti. Teguh Susanti. Oh, iya ya. Ya, ya deh. Oh, iya iya iya. Oh, kan di kertas foto. Mhm. Oke, 3 orang. Aduh, Kusnul Fatima. Ya, Kusnul Fatima. Teguh Susanti 036.
Teguh Susanti. Oke. Jadi ini yang ketua kelas ini sebenarnya siapa? Agus Susianti atau Teguh Susanti? Teguh Susanti atau Agus Susianti yang jadi ketua kelasnya? Teguh Susanti. Oke. Jadi oke. Sorry Santi, soalnya bingung ini. Oke. Agus versus Teguh. Iya. Iya, pas jadi bingung. Kirain tadi pertama-tama nengok daftarnya itu kirain emas-emas loh. Oke, lama banget nih, gimana nih? Halo Ana. Waalaikumsalam. Ana bisa dengar suara saya kan? Saya merindukanmu. Kamu udah lama banget ini. Telat kamu ini berapa menit ini? Oke, 1, 2, 3. Oh, 5. Oke, iya, kita bahas dulu ya sebelum kita masuk ke materinya. Karena di sini teman-teman pada banyak yang salah gitu. Saya nggak mau nanti kan kalau di UAS-nya itu kan di UAS tanggal 2 ya, 2 Agustus kita kan ada UAS. Nah, ini soalnya pasti keluar gitu. Saya nggak mau teman-teman itu salah lagi gitu. Nanti biar iya UTS ya. Nanti biar UTS jawabnya benar. Saya nggak mau pada salah-salah lagi biar bagus nilainya. Jadi gimana ini teman-teman, kita mulai aja atau gimana? Kita tunggu lagi kawan-kawannya. Takutnya waktu juga ini teman-teman pada mau istirahat. Oh ya sudahlah. Bagaimana ini ketua kelas? Ketua kelas? Oke. Semua pada bisa nengok kan ininya? Semua pada bisa nengok kan apanya? Nampak kan materinya kan di situ? Nampak ya? Kita lihat dulu ini yang soal nomor 1. Di sini dikatakan di bawah ini yang termasuk contoh jenis perusahaan dagang adalah A. Servis elektronik, B. Rental komputer, C. Dealer mobil, D. Perhotelan dan restoran, E. Transportasi. Coba dulu, minggu lalu itu ciri-cirinya perusahaan dagang itu yang paling utama itu apa? Iya, yang paling utama itu ciri-ciri dari perusahaan dagang itu apa? Dan perusahaan jasa itu apa? Ada yang tahu? Ingat ya, setiap ada jawaban yang benar pasti dapat poin. Ya, semua perusahaan itu pasti tujuannya mendapatkan uang, Ana. Cuman kan saya itu nanya ciri-ciri utama dari perusahaan dagang itu apa dan perusahaan jasa itu seperti apa gitu. Ciri-ciri utamanya yang paling mudah kita kenali. Iya, ada jual beli. Pasti yang namanya perusahaan itu pasti ada yang namanya pasti melakukan jual beli. Gitu.
Ayo, ya Minsi. Ya, ada apa? Oh, walah, gimana ini ya? Yang lain pada bisa dapat nangkap kan? Oh, ya nggak apa-apa Risa. Oh, oke, terima kasih. Coba dulu, tadi. Tadi kan pertanyaan saya itu ciri-ciri utama dari perusahaan dagang sama perusahaan jasa itu apa gitu, yang paling mencolok gitu. Kalau kita sudah tahu apa itu yang menjadi ini pembahasan kuis minggu lalu, Risa. Nah, kalau kita sudah tahu perbedaan utama antara perusahaan dagang dan perusahaan jasa, secara otomatis soal ini pasti sangat mudah. Nah, siapa yang tahu apa itu ciri utamanya? Pasti nggak pada baca buku lagi ya setelah habis materi kemarin. Nomor satu. Ayo, siapa yang bisa? Neng Tia, dari tadi typing aja, nggak nyampe-nyampe. Iya, benar sekali. Ciri-ciri perusahaan jasa menggunakan jasa. Istilahnya, mereka memperjualbelikan jasa. Ya kan? Mereka memperjualbelikan yang namanya jasa. Nah, bagaimana dengan perusahaan dagang? Ya, Neng Tia benar ya? Ayo, Neng Tia sudah menjawab tentang eh, jasa, perusahaan jasa. Iya, toko kelontong. Iya, termasuk juga ya Neng Tia toko kelontong. Cuman di sini saya mau tegaskan lagi ya, saya luruskan lagi. Bukan persorangan ya Dinda, bukan ya. Kurang tepat ya jawabannya ya. Sini saya luruskan kembali, yang namanya perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang menjual beli barang dagang dengan catatan tanpa mengubah bentuk dari barang itu sendiri. Sekali lagi, perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang menjual barang-barang dagangan tanpa mengubah bentuk asli dari barang dagangan itu sendiri. Paham ya? Coba dulu. Kalau begitu, tadi perusahaan jasa adalah perusahaan yang memperjualbelikan jasa, dan perusahaan dagang adalah perusahaan yang memperjualbelikan barang dagangan tanpa mengubah bentuk barang itu sendiri. Oh, kalau perusahaan dagang itu tidak berhubungan dengan produksi ya, Risa ya. Itu kita masih bahas nomor 1 ya, Mingsi. Jadi, kita lihat dulu yang A, servis elektronik. Secara otomatis, karena dia kalau servis elektronik itu, dia adalah kegiatannya adalah menjual jasa, benar? Karena dia melakukan servis. Servis itu kan berhubungan dengan jasa. Jadi, A itu secara otomatis bukanlah jawaban yang benar. Nah, kita lihat dulu yang kedua lagi, rental komputer. Rental komputer itu juga memperjualbelikan jasa. Jasa dalam apa? Jasa dalam peminjaman komputer. Nah, bagaimana dengan D? Perhotelan dan restoran. Perhotelan dan restoran juga memperjualbelikan yang namanya jasa. Begitu juga dengan transportasi. Mereka juga memperjualbelikan jasa. Jadi dari soal tersebut, jawaban yang paling betul adalah C, dealer mobil. Oke? Jadi sekarang kalian pada tahu ya siapa yang benar, siapa yang salah ya. Nah, nomor 2. Di bawah ini merupakan transaksi-transaksi yang membedakan perusahaan jasa dengan perusahaan dagang kecuali A. Return pembelian dan pengurangan harga. Ini sudah tentu ada di perusahaan apa ya coba? Perusahaan dagang. Return penjualan dan pengurangan harga sudah tentu ini juga berada pada perusahaan dagang. Nah, potongan penjualan juga berada dalam perusahaan dagang. Penjualan
juga ada berada dalam perusahaan dagang. Namun, depresiasi aktiva tetap ada di perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah E. Oke, nomor 3. Syarat atau termin pembayaran yang bagi pembeli berhubungan dengan apa, yuk? Lain kali jangan ngarang-ngarang ya, Santi. Ayo, syarat atau termin pembayaran yang bagi pembeli berhubungan dengan A. Potongan pembelian, B. Retun pembelian dan pengurangan harga, C. Penyerahan barang, D. Pengembalian barang, E. Pengiriman barang. Ayo, Pak. Oh, maaf ya. Nah, ayo, berhubungan sama apa, yuk? Ayo. Ya. Ya, jawabannya yang paling betul adalah A. Ya. Coba dulu Neng Tia cari sinyal yang paling bagus, yang lebih yang lebih baik gitu. Ya. Jadi jawabannya yang paling benar adalah A. Nah, coba nomor 4 ini. Di sini. Di sini yang paling banyak salah. Padahal kemarin udah diulang berulang-ulang ini. Nah, syarat atau termin pembayaran 3/10 N/30 artinya apa? Ayo. Saya bilang kemarin itu apa? Coba. D. Menerima potongan 3% jika dilunasi dalam 10 hari dan wajib dilunaskan dalam jangka waktu 30 hari. Nah, gini deh, saya kasih contoh cara gampangnya aja. Jika barang tersebut dilunasi dalam jangka 30 hari, dalam jangka 10 hari, maka dia akan mendapatkan potongan sebesar 3%. Dan pembelian atas barang tersebut harus dilunasi dalam jangka waktu 30 hari. Nah, jadi arti dari syarat ini adalah D. Menerima potongan 3% jika dilunasi 10 hari. Ayo, siapa yang benar? Ya. Oke. Selanjutnya, ini nomor 5. Nomor 5 ya. Nomor terakhir yang paling banyak salah. Ini dia. Oke. Pada tanggal 2 Juli 2015, perusahaan dagang Sejahtera melakukan agak sedikit salah sih, melakukan pembelian barang dagangan senilai 5 juta rupiah kepada perusahaan dagang Abadi. Perusahaan dagang Abadi memberikan syarat 4/10 N/30, yang artinya jika dilunasi dalam jangka waktu 10 hari, maka akan dapat potongan senilai 4% dari 5 juta rupiah dan harus dilunasi dalam jangka waktu 30 hari. Nah, apabila di sini jebakannya ini, perhatikan. Apabila perusahaan dagang Sejahtera melakukan pembayaran tanggal 13 Juli 2015, berapakah yang harus dibayar oleh perusahaan dagang Sejahtera? Coba dulu. Di sini yang kalian paling banyak salah. Kalian tidak memperhatikan tanggal pembelian sama tanggal pelunasannya. Dia hanya akan mendapat potongan senilai 4% jika bisa dilunasi dalam jangka waktu 10 hari. Sementara jika kita hitung dari tanggal pembelian 2 Juli 2015 dan pelunasan pada tanggal 13 Juli 2015, itu sudah ada 11 hari. Benar apa enggak? Betul. Sudah ada 11 hari. Nah, secara otomatis maka perusahaan dagang Sejahtera tidak menerima potongan sama sekali. Sehingga perusahaan dagang Sejahtera harus melunasi pembelian senilai 5 juta rupiah. 5 juta rupiah. Jadi jawabannya tidak lain
tidak bukan adalah A, bukan B, bukan C, bukan D, dan bukan E. A. Oke? Oke? Udah tau lah ya siapa aja yang benar semua sama yang enggak. Ya, Dinda nggak apa-apa ya. Nanti yang penting nanti UAS-nya jangan salah, UTS-nya jangan salah. Begitu juga dengan Risa sama yang lain-lainnya juga. Semangat, nggak boleh salah lagi nanti pas di UTS tanggal 2. Oke? Nomor 2 ya. Bentar ya, apa tadi soalnya? Nomor 2 jawabannya E. Nomor 2 jawabannya E ya Riri, karena retun pembelian dan pengurangan harga, retun penjualan dan pengurangan harga, potongan penjualan dan penjualan itu semua ada di perusahaan dagang, ya. Tapi E itu ada di perusahaan jasa dan di perusahaan dagang, sehingga jawaban yang paling benar itu adalah E. Oke. Janji ya, nanti UTS harus sudah bisa. Oke. Nah. Oke. Hari ini kita akan masuk kepada metode yang sedikit agak sulit. Sebenarnya nggak sulit sih, bisa digampangin kalau kita kasih perhatiannya. Tapi saya minta semuanya fokus di sini karena minggu depan pertemuan selanjutnya kita akan masuk kepada pencatatan pada buku besar dan jurnal khusus. Jadi ini penting sekali menjadi modal kita. Ya. Sudah fokus sini. Nah, di sini ada yang namanya metode pencatatan persediaan. Metode pencatatan persediaan. Dan metode pencatatan persediaan ini hanya berlaku pada yang namanya perusahaan dagang. Metode pencatatan persediaan ini tidak berlaku pada perusahaan jasa. Nah, apa yang ingin kita bahas di sini? Nah, di sini metode pencatatan persediaan barang itu ada dua. Ada yang namanya metode fisik dan satu lagi ada yang namanya metode periodik. Nah, kita akan melihat telanjangi dulu satu persatu apa itu metode fisik dan periodik. Nah, yang pertama metode fisik. Nah, metode pencatatan persediaan secara fisik biasa disebut dengan sistem periodik atau periodic inventory system. Karena untuk menentukan nilai atau harga pokok persediaan barang dagang di akhir periode akuntansi harus dilakukan penghitungan secara fisik di gudang tempat penyimpanan barang yang bersangkutan untuk mengetahui besarnya persediaan barang dagangan pada akhir periode. Oke. Nah, ini contoh jurnal pencatatan dalam jurnal dengan menggunakan metode fisik. Nah, perhatikan di sini. Ini sering banget ini keluar ini pada saat ujian. Sebenarnya saya agak sedikit takut ini mengajarkan ini sama kalian. Takutnya kalian nggak nangkap. Jadi kita kasih dulu hatinya ya, kasih dulu pikirannya ke sini, biar nanti kalau ujian itu bisa dijawab ya. Iya, saya tahu ini ribet. Pertama-tama saya juga melihatnya ribet, tapi lama-kelamaan mudah kok. Hanya kasih perhatian aja ya. Oke, kita lihat di sini. Jika ada yang namanya pembelian barang, nah perhatikan ya. Jika ada yang namanya pembelian barang, maka jurnal yang terjadi adalah pembelian kita catat pada sisi debit. Nah, perhatikan di sini. Jika ada yang namanya pembelian barang dagangan, maka pencatatannya dalam jurnal umum. Pembelian kita catat pada sisi debit. Kas akan kita catat pada sisi kredit. Kas akan kita catat apabila pembayarannya secara tunai. Namun, jika kita melakukan utang, maka utang dagang akan kita catat di kredit sebagai utang dagang. PH mana ya? Emang ada ya?
PH mana, Santi? PD, perusahaan dagang, bukan dong. Mana? Mana sih? Oh, ini masih nomor 1. Pelan-pelan. Pelan-pelan ya, jangan kecepatan. Nah, saya ulangi ya. Pembelian barang dagangan, maka kita akan mencatatnya di jurnal umum pembelian di sisi debit dan kas atau utang dagang di sisi kredit. Nah, nomor kedua, ini perhatikan, nomor kedua. Apabila terjadi pengiriman kembali barang dagang yang telah dibeli atau terjadi retun pembelian. Nah, coba dulu saya mau tanya dulu. Retun pembelian itu terjadi karena apa? Kemarin udah banyak banget itu kalian ngasih pendapat. Kenapa terjadi retun pembelian? Ayo, masih ada yang ingat? Kenapa terjadi retun pembelian? Ya, benar sekali Risa ya. Risa. Benar sekali Risa. Ada lagi? Iya, Santi, benar sekali ya. Iya, benar sekali. Selain itu apa lagi coba? Selain adanya kerusakan, apa lagi coba? Iya, barangnya salah. Benar sekali Ayu sama Ling ya. Sama Ana ya. Benar sekali. Jadi, jika terjadi yang namanya retun pembelian, mungkin saja barang itu adalah barang yang dikirim itu rusak, mengalami kerusakan, atau barang yang dipesan tidak sesuai dengan pesanan. Barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan pesanan. Maka pencatatannya dalam jurnal, kita akan mencatat kas atau utang dagang. Ingat, kalau kita mencatat sebagai kas, berarti pembayaran dilakukan secara tunai. Namun jika kita tidak kita melakukan pembelian atau penjualan secara kredit, maka akan muncul yang namanya utang dagang atau piutang dagang. Nah, ketika kita melakukan pembelian, kita membayar dengan kas, maka akan muncul dengan kata kas di sisi debit, dan akan muncul utang dagang apabila kita melakukan pembelian secara kredit, akan muncul utang dagang di sisi pencatatan di sisi debit. Nah, karena katanya tadi di sini ada pengiriman kembali barang dagangan yang telah dibeli atau adanya retun pembelian, maka di sisi kredit itu akan kita catat kembali retun pembelian dan pengurangan harga. Ya. Atau gini aja deh, saya agak sedikit sulit ini bikin ininya, gunakan ininya, pensilnya, atau nanti filenya saya kasihkan aja deh, saya kirim ke grup kita, gimana? Nanti saya tandain aja mana debit, mana kredit, gimana? Bisa ya? Iya. Oke. Terus yang ini, yang nomor 3, penjualan barang dagangan. Nah, iya, nanti saya share ya. Penjualan barang dagangan. Nah, ketika terjadi penjualan barang dagangan, jika itu terjadi secara tunai, maka yang akan muncul adalah kas. Namun jika itu secara kredit, itu akan muncul yang namanya piutang dagang. Nah, jadi ketika kita melakukan penjualan, maka kita akan mencatat kas atau piutang dagang di sisi debit dan penjualan di sisi kredit. Oke? Dan nomor 4, kita lihat lagi nomor 4. Di sini, penerimaan kembali barang yang telah dijual atau retun penjualan. Di sini tadi akan ada retun pembelian. Di sini ada retun penjualan. Maka, ini jurnal yang nomor 2 tinggal dibalik aja dianya gitu. Karena di nomor 2 ini tadi kan pengiriman kembali barang dagangan yang telah dibeli. Sementara di nomor 4 penerimaan kembali barang yang telah dijual. Nah, sebenarnya gampang saja jurnalnya, langsung dibalik aja, yang di bawah jadi di atas, yang di atas jadi di bawah. Nah, jadi jurnalnya menjadi retun penjualan dan pengurangan harga menjadi di sisi debit, dan kemudian kas atau piutang dagang menjadi di sisi kredit. Oke?
Ya, perhatikan dulu ini nomor 2 sama nomor 4. Ini gampang banget. Itu cuma lawan-lawannya aja deh. Lawan-lawannya aja. Begitu juga dengan nomor 3 sama nomor 1. Dia hanya membalik-balikkan saja dianya. Oke. Nah, nomor 5. Kemudian ya Risa, ada yang mau ditanya? Iya, tapi sebenarnya debit, saya mau tanya dulu. Ini kan kita ini kan sudah masuk ke materinya kelas 12. Kalau yang namanya debit itu sebagai apa? Kita biasanya mengenal debit itu sebagai apa kita? Coba dulu. Debit itu kita kenal sebagai apa? Coba dulu. Pemasukan. Ada yang lain? Kan kalau kita melakukan pencatatan, yang namanya kita melakukan pencatatan akuntansi, itu ada yang namanya debit sama kredit. Nah, coba dulu, persamaan dasar akuntansi ada yang mesti ingat, itu apa? Ayu benar ya? Ayu benar tadi jawabnya. Ayo, ada yang masih ingat persamaan dasar akuntansi itu apa? Nah, ya saya ingatkan kembali ya. Persamaan dasar akuntansi itu, persamaan dasar akuntansi itu adalah harta sama dengan utang ditambah modal, dan perhitungan dan biasanya atau biasa juga dibilang aktiva sama dengan pasiva. Biasanya debit itu digolongkan kepada aktiva atau harta, dan kredit itu biasanya digolongkan kepada pasiva atau kewajiban. Jadi, dalam perhitungan akuntansi antara aktiva dan pasiva atau antara debit dan kredit harus balance atau sebanding. Benar sekali ya Riri? Benar ya jawabannya ya Riri ya? Kalau jurnal akuntansi Ninsi, itu adalah bagaimana kita melakukan pencatatan di buku. Oke. Benar ya, nanti kalau saya kasih soal Santia harus bisa jawab ya. Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, coba dulu, saya tanya lagi, persamaan dasar akuntansi itu apa? Coba, baru aja itu, belum ada 5 menit. Ayo Riri. Iya. Saldo, tuh kan Neng Tia. Iya, terus? Ayo. Belum ada 5 menit loh. Tuh kan, jangan lupa lagi kan? Ya, persamaan dasar akuntansi itu adalah harta sama dengan utang ditambah modal, atau aktiva sama dengan pasiva, dan perhitungan antara debit sama kredit itu harus selalu balance atau seimbang ya. Oke. Selanjutnya nomor 5, pembayaran biaya angkut barang yang dibeli. Maka pencatatan yang akan terjadi adalah beban angkut pembelian pada sisi debit dan kas pada sisi kredit. Nah, nomor 7, pembayaran utang dagang tanpa adanya potongan. Nah, kayak soal kita nomor 5 tadi. Nah, kalau dia melakukan pembayaran dia nggak ada potongan dia, maka utang dagang pada sisi debit dan kas pada sisi kredit. Tadi kan kita itu nggak mendapat potongan. Kita itu kan tidak mendapat potongan. Iya Eka, selamat datang. Kita itu tadi kan nomor 5 itu kan tidak mendapat potongan. Jadi kita harus membayar senilai 5 juta rupiah. Jadi, maka jurnal yang akan terjadi di sini, utang dagang sama pada sisi debit 5 juta rupiah dan kas pada sisi kredit sebesar 5 juta rupiah. Nah, tadi PH itu Tadi PH itu nanti pengurangan harga.
ya, pengurangan harga. Nah, kas itu masuk ke dalam harta, Santi. Santi ya? Oh, kas itu masuk ke dalam harta. Ya, benar sekali jawaban si apa itu tadi, Santi ya. Kas itu masuk ke dalam harta. Oke? Oke. Selanjutnya, nomor berapa ini sekarang? Oh, nomor 8. Pembayaran utang dagang dengan adanya potongan. Coba dulu. Utang dagang itu kita akan catat di sisi debit senilai bla 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 bla. Kemudian kita akan mencatat kas dan potongan pembelian di sisi kredit. Coba, misalkan tadi soal kita nomor 5 itu, seandainya kita dapat potongan senilai 4%, berarti potongannya adalah senilai Rp200.000. Maka jurnal yang harusnya kita terjadi di sini, seandainya dapat potongan, maka utang dagang tadi pembeliannya adalah senilai Rp5 juta. Benar kan? Jadi kita akan mencatat di sini utang dagang senilai Rp5 juta. Kemudian kita akan mencatat di sisi kredit dia kas. 1% dari Rp5 juta berapa? Coba link 1% dari Rp5 juta berapa? Yakin 1%. Nah, 50.000, benar sekali, 50.000 ya. Nah, jadi ya benar sekali Eka. Jadi seandainya tadi kita dapat potongan, saya ulangi lagi, seandainya kita tadi dapat potongan di nomor 5 itu, maka utang dagang akan kita catat senilai Rp5 juta. Kemudian kas akan kita catat senilai Rp4.800.000. Ada yang mau tanya di situ? Kenapa Rp4.800.000? Dan ketika kita mencatat dia kas yang kita keluarkan senilai Rp4.800.000, maka kita juga akan mencatat potongan pembelian senilai Rp200.000. Benar sekali ya, Mingsi. Benar sekali. Jadi nggak ada yang sulit ya. Coba dulu Riri cari sinyal yang bagus ya. Teman-teman yang lain pada jelas kan? Ana nggak boleh gitu loh. Iya, nanti saya share deh YouTube-nya, nanti biar bisa dengerin lagi ya. Iya, nanti saya share YouTube-nya aja deh. Terus yang nomor 9. Iya, maaf ya, nanti kita gembukin deh tukang itunya, providernya. Oke, kita lanjut ya, nomor 9 ya. Penerimaan pelunasan piutang tanpa potongan. Nah, ini tadi kebalikan dari nomor 7 ini. Nomor 9 ini kebalikan nomor 7. Kita lihat dulu di sini. Maka kita akan mencatat kas itu di sisi debit senilai bla 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 bla, dan kemudian kita akan mencatat piutang dagang itu di sisi kredit senilai bla 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 bla. Nah, kemudian nomor 10 ini kebalikan dari nomor 8. Nah, ini kebalikan dari nomor 8. Nah, penerimaan pelunasan piutang dengan potongan, maka kita akan mencatat kas senilai sekian pada sisi debit, dan kemudian potongan penjualan pada sisi kredit senilai sekian, dan kemudian piutang dagang pada sisi kredit sekian. Nah, tergantung Ayu. Bentar ya. Tergantung Ayu, kita mencatatnya itu dari sisi mana? Dari sisi pembeli atau penjual. Kalau kita mencatat dari sisi pembeli, kalau kita mencatat pada sisi pembeli, bentar ya.
Oh ya, piutang dagang itu masuk ke dalam kredit ya, Ayu ya. Nah, potongan pembelian itu masuk ke dalam kredit. Kalau kita dari sisi pembeli, potongan pembeli itu dicatat oleh pihak pembeli, maka potongan pembelian itu akan dicatat oleh pihak pembeli di sisi kredit. Nah, dan kemudian apabila terjadi potongan penjualan itu dilakukan oleh pihak penjual. Nah, pihak penjual juga akan melakukan pencatatan pada sisi mana coba? Nah, pada sisi debit. Potongan penjualan akan dicatat pada sisi debit. Jadi, potongan itu tergantung siapa yang mencatatnya. Siapa yang mencatatnya? Ayo, kalau pembeli yang melakukan pencatatan, maka dia akan mencatatnya di sisi kredit. Namun apabila potongan itu dicatat oleh pihak penjual, maka itu akan dicatat pada sisi debit. Oke? Oke. Oke. Selanjutnya, metode perpetual. Ini yang paling panjang ini, yang paling memakan waktu. Nah, metode perpetual atau terus-menerus atau continue. Metode ini disebut perpetual atau terus-menerus atau continue karena aliran barang dagangan dapat diikuti secara terus-menerus setiap hari. Di dalam sistem ini, setiap saat dapat diketahui besarnya pembelian atau harga pokok barang yang terjual serta jumlah persediaan barang dagangan di akhir periode akuntansi. Iya, saya tahu mumet. Nanti saya share deh PPT-nya. Kamu baca lagi, kamu baca nanti berulang-ulang. Nah, artinya seperti ini, metode perpetual ini seperti ini. Sekalipun kamu melakukan, misalkan nih, kamu melakukan pembelian dalam satu hari 10 hari, maka kamu akan mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal sebanyak 10 kali. Berbeda dengan sistem periodik, dia hanya sekali. Misalnya dalam satu hari ada 10 kali kamu melakukan pembelian, namun kamu mencatatnya, kamu gabungkan dia hanya dalam satu kali pencatatan ke dalam jurnal. Kenapa? Ayo, pusing. Nah, namun kalau metode perpetual dia itu nggak peduli. Iya, nanti terakhir kita akan melihat bagaimana perhitungan saldonya ya, Minsi ya. Kita fokus di sini aja dulu ya. Nah, metode berbeda dengan metode perpetual. Nggak peduli mau berapa kali kamu melakukan transaksi tersebut, kamu harus mencatatnya itu sebanyak transaksi yang kamu lakukan pada hari itu juga. Namun pada metode fisik dia hanya sekali melakukan pencatatan. Aduh, bentar ya, komputernya ini gelap ini. Nah, sebenarnya ini hanya gimana ya, kalau kehidupan sehari-hari ya mensia ini nggak berlaku, nggak terlalu banyak digunakan. Tapi jika kamu kerja di perusahaan, itu pasti kamu gunakan, kamu pakai gitu. Iya, tapi kita nggak bisa langsung ke saldo dulu, ayo. Kita harus belajar dulu prosedurnya seperti apa. Makanya kita harus sabar dulu ya. Nah, coba dulu modulnya itu. Kalau kuliah manajemen kita nggak ada menghitung seperti ini. Tapi kalau kita menghitung kuliah akuntansi, kita akan mempelajari yang seperti ini. Bahkan jauh lebih ribet dari sini. Ya. Ya, ini masih dasarnya, betul sekali Risa. Ini masih dasarnya saja. Kalau sebenarnya akuntansi itu, kalau kita berbicara tentang akuntansi jauh lebih dalam lagi. Ya, benar sekali ya Risa. Nah, coba dulu buka dulu modulnya. Kita lihat dulu modulnya di halaman 13. Loh, kalian nggak ada dikasih modul ya? Ininya, bukunya nih belum ada ya, e-booknya dikasih ya? Oh, alah, nanti saya send ya sama kalian ya. Ayo coba sukai deh.
Memang akuntansi itu agak sedikit sulit, agak sedikit memposingkan, tapi kalau kamu belajar menyukainya, pasti semuanya jadi mudah lagi. Ya? Iya, memang mumet, saya juga awalnya seperti itu, tapi menarik kok, asik kok. 13. Nah, coba dulu kita lihat halaman 13. Mana sini? Iya, bahasa Inggris itu sulit. Saya dulu waktu kuliah pakai bahasa Inggris ini akuntansinya. Nah, di sini dia. Di sini ada yang namanya akurasi konsep dalam metode perpetual. Kita lihat di sini. Yang pertama itu, pembelian barang dagang untuk dijual akan dicatat dalam rekening persediaan barang dagangan, bukan rekening pembelian. Nah, apa maksudnya ini? Nanti kita akan lihat di pencatatan dalam buku besar nanti ya. Iya, aduh gimana ya? Aku pun bingung ini, gimana ini Ana ya? Saya pun bingung ini gimana. Ya udah deh, nanti aku baginya lihat dari kalian lihat dari YouTube-nya aja ya. Karena hari ini nggak ada apa kok, nggak ada kuis. Nah, yang kedua itu beban angkut pembelian, return, dan pengurangan harga pembelian serta potongan tunai pembelian dicatat dalam rekening persediaan, bukan dalam rekening terpisah atau rekening tersendiri. Nah, apa maksudnya ini? Nanti kita lihat dia di pencatatan pemindahan ke buku besar. Nah, selanjutnya di sini dia ada lagi harga pokok penjualan diakui pada saat penjualan dengan mendebit rekening harga pokok penjualan atau HPP dan mengkredit rekening persediaan barang dagang. Terus ini juga ada lagi yang keempat dia, persediaan merupakan rekening pengendali yang didukung oleh buku besar pembantu. Nah, jadi nanti setelah dari jurnal umum kita akan memindahkan yang namanya semua transaksi itu ke dalam yang namanya buku besar. Nah, jadi nanti beberapa transaksi akan memiliki yang namanya buku besar pembantu. Nah, buku besar pembantu ini nanti akan membantu kita dalam pemindah bukuan ke dalam pencatatan selanjutnya. Nah, selanjutnya kita pergi ke slide-nya lagi. Nah, di sini dia ada bagaimana sih jurnal umumnya dalam metode perpetual. Nah, di sini ada beberapa contohnya. Contohnya yang pertama, pembelian barang dagangan. Maka jika tadi di metode fisik kita melakukan pembelian pada kas, kita mencatat pembelian pada sisi debit dan kas pada sisi kredit, namun agak sedikit berbeda di sini di pencatatan perpetual dia agak sedikit berbeda. Nanti saya perbaiki PPT-nya, ini agak sedikit rapat ini. Nah, di sini dikatakan kalau terjadi pembelian barang dagangan, maka pencatatannya persediaan barang dagangan kita catat di sisi debit, kas atau utang dagang di sisi kredit. Nah, kemudian yang kedua, pengiriman kembali barang dagangan yang telah dibeli atau terjadinya return pembelian, maka akan dilakukan pencatatan di sisi debit, kas, kemudian di sisi kredit persediaan barang dagangan. Nah, selanjutnya penjualan barang dagangan. Nah, ini lawan dari nomor 1. Ada pembelian, ada penjualan. Maka kita akan mencatat kas atau piutang dagang di sisi debit. Kas atau piutang dagang di sisi debit, kemudian penjualan di sisi kredit dan harga pokok di sisi mana yuk? Harga pokok di sisi mana? Harga pokok penjualan di sisi mana? Kok naik? Di sisi debit ya, harga pokok penjualan di sisi debit, kemudian persediaan barang dagangan di sisi kredit.
Harga pokok, iya nggak kelihatan, nanti saya bagusin ya. Jadi terlalu rapat dia. Nah, selanjutnya penerimaan kembali barang yang telah dijual atau return penjualan. Nah, kita akan mencatat return penjualan dan pengurangan harga di sisi debit, kemudian kas atau piutang dagang di sisi kredit, dan kemudian persediaan barang dagangan pada sisi debit dan harga pokok penjualan di sisi kredit. Aduh, saya pun bingung gimana ini cara menjelaskannya. Cuman gimana ya, harusnya sih kita menjelaskan ini, berbicara tentang ini harusnya memang lebih enak itu tatap muka, biar lebih gampang dipahami gitu. Atau gini aja deh, nanti saya buka deh diskusinya di grup kita. Kalian boleh nanya apa aja deh di diskusinya nanti. Selama 1 minggu ini kalian bebas. Saya di Ciai, Risa. Nah, selama 1 minggu ini kalian bebas menanyakan apa aja tentang materi kita ini, dan saya janji saya akan menjawab semampu saya. Gimana cara kalian bisa gampang mengikutinya, mengingatnya, oke? Saya pun takut ini kalian gak bisa ngerti gitu. Oke, nanti kalian gini aja deh, saya tunggu pertanyaan-pertanyaan kalian selama 1 minggu ini, oke? Kita bisa diskusi bebas, kapan aja kita bisa diskusi, oke? Yang penting kalian harus bisa ngerti, oke? Baiklah, Risa. Yang nomor 5, pembayaran biaya angkut barang yang dibeli. Maka kita akan mencatat persediaan barang dagangan di sisi debit, kemudian kas di sisi kredit. Nah, selanjutnya ini pembayaran beban angkut barang yang dijual. Ini kebalikan yang tadi, kebalikan nomor 5. Jadi, maka kita akan melakukan pencatatan beban angkut penjualan pada sisi debit dan kas pada sisi kredit. Nah, jadi seperti ini. Setiap kita melakukan pengeluaran yang namanya uang secara tunai, pasti kita akan mencatat kas itu selalu di sisi kredit. Namun, jika kita menghasilkan uang atau menerima uang secara tunai, maka kita akan mencatat kas itu selalu di sisi debit. Itu aja, ingat. Gini aja deh, harta bertambah di sisi debit dan harta berkurang di sisi kredit. Ya, harta bertambah di sisi debit, harta berkurang di sisi kredit. Nah, saya rasa kalian sudah tahu ya apa-apa aja yang tergolong dengan harta ya. Nah, selanjutnya pembayaran utang dagang dengan adanya potongan. Nah, utang dagang itu di sisi debit, kemudian kas, karena dia melakukan pembayaran berarti kasnya berkurang, berarti kas di sisi kredit senilai pembayaran tersebut. Nah, kemudian persediaan barang dagangan bertambah atau berkurang? Pembayaran utang dagang dengan adanya potongan bertambah, maka persediaan barang dagangan ada di debit kredit. Kalau nggak debit kredit ya. Oke. Maka kalau di sini persediaan barang dagangan maka kita catat pada sisi kredit ya. Pengurangan harga. Iya, pengurangan harga iya. Kemudian nomor 9, penerimaan pelunasan piutang tanpa potongan. Nah, penerimaan pelunasan piutang tanpa potongan. Piutang tanpa potongan berarti katanya penerimaan pelunasan, berarti kita menerima yang namanya duit, berarti kita akan mencatat kas di sisi debit ya, penambahan debit ya, benar sekali. Dan kemudian penerimaan pelunasan piutang berarti hutang kita berkurang ya kan, hutang kita berkurang atau kewajiban kita berkurang ya kan. Ya, maka kita akan mencatat piutang dagang di sisi kredit. Nah, selanjutnya tidak nampak ini.
Ini nanti saya bagi aja ya dari PPT ya, dari apa ya, ke grup ya, biar lebih jelas ya. Oke, ya, next aja deh. Nah, dalam metode perpetual maupun periodik, kita akan dikenalkan kembali metode-metode pencatatan lainnya. Nah, ada di sini ada 3 metode yang perlu kita ingat. Ada yang namanya FIFO atau first in, first out, artinya pertama kali masuk, pertama kali keluar. Nah, yang kedua ada yang namanya LIFO, last in, first out. Yang terakhir masuk, barang yang terakhir masuk, itu yang pertama kali keluar. Dan yang ketiga, metode rata-rata. Nah, metode rata-rata ini pun terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, namun yang pertama kita akan melihat bagaimana sih metode FIFO atau first in, first out. Nah, di sini dikatakan metode first in, first out. Metode first in, first out adalah metode penilaian persediaan barang dagangan. Metode first in, first out atau FIFO adalah metode penilaian persediaan yang menganggap barang yang pertama kali masuk dia asumsikan keluar pertama kali pula. Jadi maksudnya seperti ini, barang yang terakhir, andaikan kata ini kamu memiliki perusahaan dagang, kemudian kamu melakukan pembelian atas beberapa barang. Jadi maksudnya FIFO ini di sini, barang mana yang pertama kali masuk, yang pertama kamu, misalnya nih, kamu membeli beragam macam beras, jenis-jenis beras ini kan, hari pertama misalnya tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, kamu selama 1 minggu itu melakukan pembelian beras. Nah, kemudian kamu ingin menjualnya kembali. Nah, dalam metode ini barang yang pertama kali masuk itu yang pertama kali kamu jual. Jadi, kalau misalnya kamu melakukan penjualan pada tanggal 2, pada tanggal 3, pembelian ya, pada saat kamu melakukan pembelian pada tanggal 2, pada tanggal 3, pada tanggal 4, maka dengan menggunakan FIFO, kamu akan menjual barang yang tanggal 2, itu yang pertama kali kamu jual kembali. Jadi, istilahnya barang yang pertama kali masuk itu yang pertama kali kamu jual. Nah, di sini pada umumnya perusahaan menggunakan metode ini sebab metode ini perhitungannya sangat sederhana, baik dari sistem fisik maupun sistem perpetual akan menghasilkan penilaian persediaan yang sama. Nah, ya benar sekali. Kebanyakan memang perusahaan dagang menggunakan metode FIFO ini. Nah, di sini nanti bagaimana nanti metode FIFO, LIFO, dan average perbedaannya kita akan lihat nanti pada contoh soal nanti yang akan saya berikan. Contoh soal nanti. Nah, di situ juga akan kita melihat metode yang mana lebih banyak memberikan keuntungan bagi perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya, andaikan kata di sini ada soal. Nah, persediaan awal enggak ada. Pembelian persediaan tanggal 1 bulan 1 2014 40 unit, harga pokok 15.000. Totalnya itu 600.000. 600.000 itu dari 40 dikali 15.000, maka hasilnya adalah 600.000. Nah, kemudian dia melakukan pembelian persediaan tanggal 1 bulan 2 tahun 2014 sebanyak 20 unit. Harga pokoknya itu 17.000, maka totalnya itu 340.000. Dari mana 340.000? 20 dikali 17.000, maka totalnya 340.000. Kemudian penjualan persediaan 45 unit. Nah, 45 unit harga jual 20.000, total 900.000. Nah, coba dulu 40 ditambah 20, maka persediaan barang dagangnya ada senilai 60 unit. maaf nih Tia, keburu waktu, maaf ya. maaf. Nah, coba dulu saya ulangi. Ini kan tadi kan pembelian tanggal 1 bulan 1 itu ada 40 unit. Nah, harganya 15.000, maka harga pokoknya itu adalah 600.000, harga keseluruhannya adalah 600.000. Nah, pembelian persediaan kembali dilakukan pada tanggal 2 tahun 2014. Ada sebanyak 20 unit senilai 17.000, maka totalnya adalah 340.000. Maka ini
jumlah persediaan barang dagangannya adalah 60 unit. Nah, kemudian dilakukan katanya penjualan persediaan 45 unit, harganya 20.000. Maka 45, makanya berarti semua harganya disamakan ya. Berarti 45 dikalikan 20 sama dengan 900.000. Nah, kita akan melihat bagaimana sih cara penggunanya di metode FIFO. Nah, mengikuti ilustrasi di atas dengan menggunakan metode FIFO, nilai stok akhir HPP dan laba adalah. Nah, kita di sini mau mencari labanya, laba sama HPP-nya seperti apa. Nah, katanya tadi melakukan penjualan pembelian pada tanggal 1 bulan 1 2014 itu ada sebanyak 40. Harga HPP itu harga pokok pembelian, harga pokok penjualan, karena dia di sini mau menjual harga pokok penjualan. Nah, di sini katanya ada 40 unit dibeli pada tanggal 1 bulan 1 kali 15.000, maka hasilnya adalah 600.000. Karena dia menggunakan metode FIFO yang artinya first in, first out. First in, first out. Yang pertama kali masuk, pertama kali keluar. Maka secara otomatis barang dagangan yang dibeli pada tanggal 1 bulan 1 ini yang harus pertama kali kita keluarkan atau kita jual, ya. Kemudian di sini ada lagi katanya barang. Karena tadi dia kan mau menjual barang dagangannya senilai 45 unit. Sementara yang kita beli pada pembelian pertama hanya 40 unit. Berarti kurang 5 unit. Berarti kurang 5 unit lagi kan? Nah, berarti karena kurang lagi dia 5 unit, maka kita akan mengambil barang dagangan yang kita beli pada kedua kalinya sebanyak 5 unit. Nah, pembelian tadi kita lihat lagi kembali ke soalnya. Nah, pembelian persediaan di tanggal 2 itu ada sebanyak 20 unit dikalikan dengan 17.000 rupiah. 17.000 rupiah. Maka kita akan mengambil 5 unit di sini karena dari pembelian pertama itu hanya tersedia 40 unit, sementara penjualan harus 45 unit. Maka kita ambil dari sini pembelian yang kedua sebanyak 5 unit. Nah, 5 unit itu kemudian kita kalikan senilai 17.000 rupiah. Nah, 17.000 rupiah dapatlah hasilnya 85.000 rupiah. Nah, kalau begitu sekarang tadi kita kan sudah mengambil dari pembelian pertama itu 40 unit dan kemudian dari pembelian kedua itu 5 unit. Nah, coba dulu tinggal berapa lagi lah persediaan barang dagangannya, berapa unit lagi? 15. Ya, benar sekali 15 ya. Maka kita akan menghitung HPP-nya. Nah, HPP dari pembelian barang yang pertama itu adalah 600.000. Tahu ya dari mana 600.000 ya? 40 dikali 15.000 dapat hasilnya 600.000. Kemudian kita tambahkan kembali dengan pembelian barang yang kedua tadi, 5 dikali 17 dapatlah dia hasilnya 85.000. Jadi totalnya adalah 685.000. Nah, labanya, bagaimana sih menghitung labanya? Nah, labanya tadi, tahu kan 900.000 ini dari mana tadi? 900.000 itu tadi dari sini. Dari sini tadi. Penjualan persediaan 45 unit. Harganya itu 20. Jadi totalnya 900.000. 45 unit dikali dengan 20.000. Maka hasilnya adalah 900.000 dikurang apa? Dikurang HPP yang tadi. HPP-nya itu berapa? 685.000. Maka kita akan mendapatkan labanya senilai 215.000. Oke, dapat ya semua ya. Kita bisa melihat di sini labanya itu adalah senilai 215.000 rupiah. Nah, kemudian kita akan melihat stok akhir, nilai stok akhir. Tadi sisa barangnya adalah 15.
Sisa barangnya tadi ada 15, dikalikan dengan harga pokok tanggal 2 tadi, tanggal 2. Jangan dikalikan dengan 20.000 yang tadi, tapi dikalikan dengan harga waktu kita melakukan pembelian senilai 17.000. Maka didapatlah hasilnya 255.000. Jadi inilah nilai stok akhirnya senilai 255.000. Nah, jadi kesimpulannya di sini, metode FIFO menghasilkan nilai stok akhir yang tinggi dan HPP yang rendah, sehingga menghasilkan laba bersih yang tinggi pula. Ya. Apanya kenapa? Ayo. Apanya kenapa? Oke. Oke, terima kasih Risa, sudah paham. Bentar ini, komputernya ngambek lagi nih. Nah, selanjutnya. Karena tadi itu kebijakan dari perusahaannya sendiri, ayu, mereka yang bikin melakukan harganya sendiri gitu. Iya. Kok nggak dijual 20.000? Itu ada lagi perhitungannya gitu. Apa ya, gimana ya bilangnya ya? Kita nggak bisa menjualnya itu dengan bentar ya. Yang 340.000 yang mana? Minci. Coba dulu yang 340.000. Yang ini. Ini nggak diikutkan lagi. Karena kan gini, 340.000 itu kan didapat dari 20 dikali 17. Kita kan membeli. Iya, ayo, benar. Kita kan gini, kita kan melakukan pembelian 20 unit di tanggal 2 kali 17.000. Jadi dikalikan semua itu hasilnya adalah 340.000. Namun karena kita tadi menggunakan metode FIFO yang artinya first in first out, berarti kita harus mengeluarkan, ya nanti ya bisa ditanya lagi ya, karena kita di sini menggunakan ini namanya first in first out. Jadi kita harus pertama kali kita harus mengeluarkan ini dulu, pembelian yang pertama kali kita lakukan sebanyak 40 unit. Nah, karena tadi katanya penjualan itu harusnya ada 45 unit, berarti kurang dong gitu. Iya. Nah, berarti kurang dong. Karena kurang dia, maka kita harus mengambil barang persediaan barang yang ada pada tanggal 2 pada tanggal 2 pada tanggal 2 bulan 1 2014 senilai 5 unit. Nah, sementara pembelian kita pada tanggal 2 Januari itu kan senilai 17.000. Jadi kita kalikanlah yang 5 unit itu kalikan 17.000 gitu. Gimana sih ini? Gitu. Iya, aduh gimana ya Minji ya. Nanti deh diskusi di apa ya, di grup ya, boleh ya, tanya-tanya. Saya tunggu pertanyaannya lagi. Tapi ini kita selesaikan dulu ya. Iya Santi, yang 5 itu diambil dari yang 20. Karena yang 40 ini kan kurang dia, karena dia harus menjual barangnya itu 45. Gitu kan? Jadi dia harus ngambil dari yang 40. Iya, nanti kalau ada apa-apa lagi ditanya ya. Iya. Terus yang ini. Sabar ya. Ini ngambek ini. Kecapean ini.
Nah, Risa, itu barang yang belum kejual itu dijadikan apa? Benar sekali jawabannya siapa nih ya tadi ya. Jadi dijadikan dia stok atau persediaan barang dagangan lagi gitu. Jadi nanti kan ada kalanya juga nanti itu bakal dijual kembali gitu. Ya benar ya, nanti barang yang belum terjual itu menjadi stok ya. Nanti dihitung lagi tuh. Kalau mereka menggunakan metode yang sama dalam penjualan barang dagangan, nanti mereka akan menghabiskan barang yang tersisa tersebut gitu. Nah, aduh, ini gimana sih? Eh, bentar ya, ini agak apa nih komputernya? Oke, aduh. Bercanda aja kalian. Ini selanjutnya nih. Kita masuk kepada metode LIFO. Nah, metode LIFO ini kebalikan dari uh, metode FIFO. Metode LIFO ini maksudnya adalah last in first out, yang artinya yang terakhir kali kita beli itu yang pertama kali kita jual. Nah, mengenai aduh Amini, udah mau kelar ini kelas nih, baru datang dari mana aja. Waalaikumsalam. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, LIFO itu kebalikan dari LIFO itu kebalikan dari FIFO. Nah, mengenai penjelasannya, saya rasa kalian bisa baca aja sendiri ya. Nanti kita masuk aja langsung ke dalam contohnya. Nah, udah. Perhatikan dulu sini, perhatikan ini, masuk ke contohnya ini, metode LIFO. Ini, perhatikan ini metode LIFO. LIFO itu kebalikan dari FIFO. Kalau tadi FIFO itu mana yang pertama kali masuk, itu yang pertama kali kita jual. Tapi di metode LIFO, mana yang terakhir kali masuk? Aduh Eka, ini keburu waktu, maaf ya. Ini oke. Nah, udah, lihat aja dulu di sini. Oke. LIFO itu kebalikan dari FIFO. Jika tadi FIFO itu barang yang pertama kali masuk itu yang pertama kali kita jual. Namun di metode LIFO, barang yang terakhir kali masuk itu yang pertama kali kita jual. Coba dulu di sini, perhatikan ini. Saya yakin ini saya keluarkan nanti ini kalau pas UTS loh. Saya kasih nanti soalnya ini satu. Perhatikan makanya. Nah, coba dulu di sini. Tadi kan mengikuti ilustrasi contoh yang tadi. Mengikuti ilustrasi contoh yang tadi. Nah, tadi kan di tanggal 2 Januari kita beli 20 unit dikalikan dengan 17.000, maka hasilnya adalah 345.000. Benar? Benar. Dan kita tadi juga melakukan tanggal 1 Januari pembelian sebanyak 40 unit senilai 15.000. Maka hasilnya adalah 600.000. Namun, karena kita sudah memiliki barang sebanyak 20 unit dari pembelian tanggal 2, maka barang yang akan kita ambil dari pembelian yang pertama adalah senilai 25 unit. Hanya 25 unit karena penjualan yang kita butuhkan itu hanya sekitar 40 unit. Nah, jadi hasilnya adalah 25 dikali dengan 15.000, maka hasilnya 375.000. Nah, maka HPP-nya akan kita peroleh dari yang pertama, coba 340 ditambah dengan 375 sama dengan 715. Nah,
Sehingga labanya tahu kan dari mana tadi? 900.000 tadi tahu kan dari mana? 45 dikali 20. 45 dikali 20. Karena 20.000 itu menjadi harga standar yang perusahaan itu tetapkan. Jadi 45 dikali 20 hasilnya adalah 900.000 dikurang dengan 715. Maka hasilnya adalah 185.000. Sehingga nilai stok akhirnya tadi. Nah, nilai stok akhir kita tadi kan tinggal 15 karena sudah terjual 45. Nah, 45 harga barang yang dibeli tanggal 1 bulan 1 2014 senilai 15.000 sama dengan 225.000. Kenapa dia dikalikan dengan 15.000? Kenapa dia dikalikan 15.000? Namanya tadi metode last in first out. Artinya yang terakhir kali masuk itu yang pertama kali dijual. Nah, karena pembelian kita yang terakhir adalah tanggal 2 senilai 20 unit, maka itu yang pertama kali kita habiskan. Sementara kita masih membutuhkan 25 unit lagi. Nah, jadi kita mengambil barang yang 25 unit lagi dari pembelian yang pertama. Pembelian yang pertama senilai 15. Maka kita kalikanlah dia 15. Oh, kalau apa Eka, silahkan, nggak apa-apa. Karena ini materinya tanggung banget ini. Harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan bahwa metode LIFO menghasilkan nilai stok akhir yang lebih rendah. Nah, HPP yang tinggi sehingga laba bersih yang lebih rendah. Nah, dibandingkan dengan FIFO yang tadi, laba bersihnya itu lebih tinggi. Sehingga kita dapat simpulkan antara FIFO dan LIFO, maka yang lebih baik adalah FIFO. Oke, betul. Oke. Nah, nah, ini dia metode average. Nah, metode ini ada beberapa hal, ada beberapa bagian. Yang pertama itu digunakan dalam sistem fisik. Dalam sistem fisik dia terbagi menjadi dua, menjadi metode rata-rata sederhana dan metode rata-rata tertimbang. Nah, yang kedua, pada sistem perpetual dia hanya menggunakan metode rata-rata bergerak. Nanti penjelasannya kalian bisa baca di modul kalian. Nanti modulnya saya bagikan di grup aja. Nah, apa tuh? Nah, selanjutnya. Nah, metode rata-rata sederhana, berantakan ini semua. Metode rata-rata sederhana, rumusnya ini, total harga per unit pembelian per frekuensi pembelian atau berapa kali dia melakukan pembelian. Dan nilai persediaan akhir sama dengan persediaan akhir dikali biaya per unit. Nah, sehingga HPP-nya dapat kita cari melalui unit yang dikeluarkan dikali biaya per unit. Nah, contohnya nanti agak lebih gampang lagi dipahami kalau dari contoh. Kemudian metode rata-rata tertimbang. Nah, untuk mencari biaya per unit, maka jumlah harga per unit dikali dengan banyaknya unit per banyaknya unit. Bagaimana itu? Nanti kita lihat di contohnya. Kemudian, nilai persediaan akhir sama dengan persediaan akhir sama dengan dikali biaya per unit. Dan HPP-nya dapat kita cari melalui rumus unit yang dikeluarkan dengan dikalikan biaya per unit. Nah, metode rata-rata bergerak. Metode ini diselenggarakan dengan kartu persediaan dan harga pokok per unit persediaan.
selalu berubah setiap terjadi pembelian barang yang baru. Nah, kalau yang ini kayaknya agak sulit ini dijelaskan melalui online, tapi saya akan berusaha next time menjelaskannya lebih gampangnya lagi, gimana bagusnya. Nah, untuk mencari harga pokok rata-rata dengan metode ini adalah harga perolehan lama ditambah dengan harga perolehan yang baru dibagikan dengan atau per unit barang yang lama ditambah dengan unit barang yang baru. Nah, contohnya ini. Nanti makanya nanti saya bagi PPT-nya aja sama modulnya aja biar bisa nanti gampang bisa kalian baca-baca ya. Makanya lebih enak praktek langsung daripada hanya melihat-lihat teorinya saja gitu. Nah, di sini coba mengikuti ilustrasi yang di atas dengan metode rata-rata tertimbang. Nilai stok akhir HPP dan laba adalah ya, harga pokok rata-rata persediaan awal ditambah dengan pembelian per harga unit digabung. Berarti tadi persediaan awalnya tadi ada berapa? 40 dikali 15.000, maka hasilnya 600.000. Benar? Kemudian tadi pembelian yang kedua itu sebanyak 20 unit dikalikan dengan 17.000, maka hasilnya 340.000. Maka total unit yang tadi yang kita lakukan pembelian itu adalah sebanyak 60 unit. Dari mana 60 unit? Pembelian pertama itu ada sebanyak 40 unit dan pembelian yang kedua ada 20 unit. Maka totalnya adalah 60 unit. Maka setelah kita jumlahkan harga pembelian yang pertama dengan harga pembelian yang kedua, kemudian kita bagikan dengan jumlah unit, maka didapatlah nilai per unit atau harga per unit senilai 15.667. Kemudian HPP-nya, harga pokok penjualannya. Kemudian harga pokok penjualannya tadi katanya kita mau menjual sebanyak 45 unit. Nah, jadi 45 unit dikalikan dengan harga rata-ratanya. Harga rata-rata yang tadi yang kita bagikan 600 ditambah 340. Hasilnya 15.667. Kemudian kita kalikan dengan 45 unit. Maka hasilnya adalah 705.015. Maka labanya adalah tadi katanya harga penjualannya itu adalah 20.000. Kemudian 20.000 dikalikan dengan 45, dapatlah hasilnya 900.000. Nah, yang 900.000 itu tadi kita kurangkanlah dengan yang namanya HPP yang tadi yang kita hitung dari 45 dikalikan dengan 15.667, maka dapatlah hasilnya ini 194.985. Nah, sehingga nilai stok akhir sama dengan 15 dikali 15.665 dari harga rata-rata unit tadi, maka nilai stok akhirnya adalah 235.005. Nah, jadi dari kesimpulannya metode FIFO, LIFO, dan average, metode rata-rata tertimbang menghasilkan nilai stok akhir HPP dan laba bersih yang nilainya berada di antara metode FIFO dan LIFO. Dibandingkan dengan metode lainnya, metode rata-rata tertimbang adalah penilaian yang realistis, khususnya jika nilai stoknya ternyata bercampur-campur. Namun bagi perusahaan yang ingin mendapatkan laba yang lebih tinggi, biasanya mereka akan menggunakan metode FIFO. Oke, sampai di situ. Ada yang mau ditanya? Nanti modulnya dibaca halaman 14 sampai 18. Gitu. Tidak ada kuis malam ini karena materi kita cukup banyak, tidak ada kuis. Jadi
Enggak, nanti saya kasih modulnya. Nanti saya kirimi deh. Saya kirim modulnya. Iya, ada Parisa. Iya, nanti saya share, Riri. Ya, nanti kita bisa diskusi di grupnya ya, kalau ada yang mau ditanya. Banyak banget soalnya materinya, Minci. Nah, iya nanti minum. Gini teman-teman, saya mau nanya ini. Kan tanggal 5 kemarin itu kan harusnya kita ada pertemuan ya, pertemuan pertama kan, tapi nggak jadi. Jadi, saya mau nanya ini, hari penggantinya yang cocok kapan ya bisa teman-teman? Ayo diskusi dulu yuk. Kapan ya bisanya ya kita gantikan itu? Karena kita harus mengejar materi juga, karena UTS-nya kan tanggal 2. Gimana kalau hari Minggu? Hari Minggu malam, jam berapa ya bisa ya? Iya, gak apa-apa deh hari Minggu. Hari Minggu jam berapa ya? Ya harus diganti, ayo. Gak apa-apa demi kalian apa sih yang enggak? Gimana jam berapa ya bisanya ya? Ini harus kita ganti. Kalau nanti kita nggak ganti harinya, payah nanti UTS-nya. Jadi gimana dong? Ini lebarannya tanggal berapa ya? Tanggal 17 ya? 17 18 kan? Nggak boleh gitu dong. Kak, UTS juga penting loh, nilai loh, syarat kelulusan. Tanggal 18 ya. Oh gini aja deh, kalau tanggal 26 gimana? Tanggal 26, nggak apa-apa ya tanggal 26. Iya tanggal 26, minggu depannya lagi. Iya, minggu akhir. Ya, tanggal 26 ya, tanggal 26 jam 9. Oke? Oke, jadi malam ini jam 9. Iya, jam 9. Tanggal 26, jangan lupa. Nah, iya tanggal 26 kok, bukan tanggal 18 atau tanggal 19. Jadi ini ya, jadi tugas kalian itu kan nggak ada kuis, nggak ada apa gitu kan. Tugas kalian itu cuma pelajari lagi nanti modul yang saya kasih sama PPT-nya. Nah, kalau ada yang mau ditanya, silahkan ditanya lagi ya. Oke? Terima kasih semuanya kawan-kawan. Sampai bertemu minggu depan. Dan ingat ya, jadwal penggantinya tanggal 26. Tanggal 26 jam 9. Ya. Terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Semangat. Assalamualaikum. Assalamualaikum.